Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6. Sekarang kalian akan selalu bertemu dengan Ambu untuk 3 mata pelajaran ya, yakni ada Bahasa Indonesia, ada IPS, dan juga ada PPKN. Kali ini kita akan belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada materi kali ini ya, untuk IPS kita akan membahas tentang karakteristik geografis dan kehidupan negara-negara ASEAN. Dan yang akan kita bahas pada slideshow hari ini adalah posisi dan wilayah ASEAN. Yuk kita sama-sama lihat. Ya, materi kita hari ini adalah tentang ASEAN. Apa sih ASEAN itu? ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN ini di dalam bahasa Indonesia disebut Perhimpunan Bangsa-Bangsa yang ada di Asia Tenggara atau disebut juga dengan Perbara. Anak-anak, ASEAN ini didirikan di Thailand, Bangkok tepatnya, yakni pada tanggal 8 Agustus 1969. Negara-negara perintis ASEAN. Negara-negara perintis ASEAN itu apa saja sih? Ya, di sana ada 5. Ada 5 negara ya. Yang pertama ada Indonesia yang diketuai oleh Adam Malik. Ada negara Malaysia yang diketuai oleh Tun Abdul Razak. Ada dari negara Filipina yang diketuai oleh Narcisco Ramos. Kemudian lagi ada S. Rajaratnam dari Singapura dan juga ada Tanat Homan dari Thailand. Jadi negara-negara yang awalnya merintis ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sekarang keanggotaan ASEAN itu ada 10. Baik, sekarang di mana sih posisi wilayah ASEAN? Nah, posisi wilayah itu kita bagi menjadi 2 ya. Ada yang disebut dengan letak astronomis dan juga ada yang disebut dengan letak geografis. Letak astronomis Asia Tenggara atau ASEAN adalah 21 derajat lintang utara, 11 derajat lintang utara, dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Untuk letak geografis, kalian bisa melihatnya ini di sini. Letak geografisnya ini ada tanda silang, maka negara-negara ASEAN atau ASEAN ini di antara persilangan ini yakni dibatasi oleh 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Sementara untuk samudra ini juga berada di perlintasan Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Ya, batas wilayah. Kalian sudah tahu dan kalian masih ingat mungkin batas wilayah itu harus sesuai dengan arah mata angin ya. Yang kalian suka sekali untuk dinyanyikan barat-barat laut, utara timur laut, timur selatan, tenggara barat daya. Nah, sekarang kita akan mempraktikannya. Kita akan melihat batas wilayah ASEAN itu di bagian utara, di bagian selatan, di bagian barat, dan juga timur. Nah, di bagian utara dari ASEAN itu perbatasan dengan negara Cina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik.
Sementara di wilayah selatan itu ada Samudra Hindia, ada negara Timur Leste, dan juga ada Australia. Nah, sekarang kita lihat di sebelah barat. Di barat itu ada Teluk Benggala atau Teluk Andaman, dan juga ada Samudra Hindia. Sementara di bagian timur itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, luas wilayah negara ASEAN. Coba kalian perhatikan tabel di bawah ini. Indonesia, perhatikan luas wilayahnya. Myanmar, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Singapura. Manakah negara yang paling luas di ASEAN? Ya, benar sekali, yakni Indonesia. Indonesia luas wilayahnya adalah 1.904.570 km persegi. Sementara yang paling kecil atau yang paling sempit adalah, betul sekali, Singapura. Itu sekitaran 685 km persegi. Jadi banyak sekali variasi-variasi luas wilayah di negara-negara anggota ASEAN ya. Nah, sekarang apa sih Bu karakteristik alam ASEAN itu? Nah, Bu akan menjelaskannya satu-satu, yakni yang pertama adalah karakteristik alam ASEAN itu terdiri atas dua ya. Ada yang terpisah-pisah atau yang disebut dengan kepulauan, dan juga ada yang menyatu masih menyatu dengan Asia. Nah, silahkan kalian cek di atlas atau peta ASEAN. Oke, kita lihat negara-negara mana saja yang termasuk pada kepulauan. Ya, 1, Indonesia, betul. 2, untuk Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Malaysia itu masih masuk ke dataran Asia. Memang letak posisinya masih berada berhimpitan dengan benua Asia. Kemudian lagi negara kepulauan lainnya lagi adalah Malaysia, Filipina. Laos dan Kamboja itu termasuk pada daratan Asia. Brunei Darussalam berbentuk kepulauan, berada di kepulauan. Kemudian lagi harus kita lihat kembali bahwa yang termasuk dua-duanya antara kepulauan dan daratan Asia adalah Malaysia. Oke. Selanjutnya. Nah, masih karakteristik Asia. Bentuk muka bumi ASEAN yakni sama dengan Indonesia, yakni ada pegunungan, ada pebukitan, ada dataran rendah, ada lembah sungai, laut, dan juga danau. Nah, di negara-negara ASEAN itu merupakan wilayah pegunungan muda dunia, yang di sana ada Mediterania dan juga Sirkum Pasifik. Nah, mengapa begini? Karena di ASEAN itu masih terdapat gunung-gunung api. Yang paling banyak gunung apinya adalah Indonesia dan Filipina, ya. Dan gunung api ini masih aktif. Kemudian lagi banyak sekali bencana-bencana dari letusan gunung berapi. Tapi memang ada manfaatnya dari gunung berapi ini karena abunya bisa menyuburkan tanah, sehingga daratan yang ada di ASEAN ini cenderung digunakan untuk pertanian, ya. Selanjutnya, karakteristik alam ASEAN itu yang paling terkenal adalah kita lihat ada sungai terpanjang yang ada di ASEAN. Yang pertama adalah Sungai Mekong. Sungai Mekong ini melintasi negara Laos, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Selanjutnya, ada Sungai Chao Phraya
Nah, Sungai Chao Phraya ini berasal berada di Thailand ya. Nah, selanjutnya ada Sungai Sulweng dan Sungai Irrawaddy. Ini di negara Myanmar. Kemudian lagi Indonesia ada nggak sih Bu? Ada, yakni di Sungai Kapuas Hulu ya. Itu berasal dari Indonesia. Nah, bagaimana dengan iklimnya? Nah, iklim yang ada di ASEAN ini cenderung tropis ya. Mengapa? Karena curah hujannya tinggi dan ditumbuhi hutan hujan tropis ya anak-anak ya. Dan dilintasi oleh angin muson sehingga menyebabkan basah dan hangat. Kemudian lagi dengan adanya musim lintasan angin muson ini, maka ASEAN itu cenderung untuk mempunyai dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan. Ya, demikian saja pengenalan untuk hari ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan materi-materi selanjutnya.